Tapi kita mau bahas dulu ini, Bi, mabrurnya ini. Mungkin kita pemirsa yang ada di rumah ataupun masyarakat kita hanya mengenal kata mabrur saja, di kulit luarnya saja ini, Bi. Kita mau bahas ini mabrurnya secara keseluruhannya seperti apa mabrur ini, Bi. Iya, benar. Makanya Abi menulis buku Mabrur Sebelum ke Baitullah ini. Sebenarnya ini penelitian selama 15 tahun. Dimana ketika Abi diminta untuk membina keberangkatan jamaah ibadah umroh ke Tanah Suci itu, kami tuh banyak menemukan fenomena yang membuat agak miris gitu ya. Ada orang yang sudah berangkat sering ke Tanah Suci tapi masih mudah marah-marah, sudah menjadi orang yang juga punya travel umroh haji tapi masih mudah berprasangka, bahkan sudah dikenal sama orang dipanggil Bu Haji, Pak Haji, tapi dikit-dikit tersinggung, bahkan ada orang yang saat itu menjadi pembina nih, sama dengan Abi, ketika sesuatu yang terjadi nggak sesuai keinginan masih mudah sedih, masih mudah kecewa. Akhirnya orang-orang yang di rumah ini kan bingung dia. Mereka kan berpikir kemarin ketika ngantarin keluarganya berangkat menunaikan ibadah umroh dan haji itu kan mereka harapannya yang berangkat ini pulang berubah gitu ya. Atau minimal lebih baik lagi. Tapi ternyata ketika pulang kok kumat lagi, kok kambuh lagi gitu ya. Apakah ada jaminan gitu orang-orang ketika ikut manasik sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya, berangkat ke Tanah Suci, lalu ketika pulang kembali ke Padang ini dia berubah? Belum tentu ada jaminan juga. Apakah ada jaminan ketika udah berada di Tanah Suci, misalnya di Madinah ya, kita menangis meneteskan air mata ketika sholat di atas raudah, lalu kita berziarah ke makam Rasulullah, lalu kita pergi ke Mekah, tawaf pertama, kedua, ketiga, di depan Ka'bah kita menangi-nangi di situ, menetes air mata awak bertobat-tobat, tapi apakah ada jaminan dia akan berubah? Juga belum tentu. Hingga akhirnya ketika berbicara mabrur sebelum ke Baitullah ini, kita coba memperjuangkan nih ya, kalau bisa sebelum berangkat itu udah bagus dulu ya. Jadi kalau seandainya dibawa berangkat hasilnya lebih bagus lagi. Jangan sampai bumerang. Mungkin bagi ibu bapak semua yang udah pernah berangkat ke Tanah Suci, mohon maaf, mungkin waktu Anda berangkat ke Tanah Suci, ketika pulang, nah saat kita hilaf, saat kita berbuat salah lagi, entah dari anak, entah dari teman, sahabat, tetangga, atau keluarga sendiri, yang mereka tiba-tiba spontan gitu mengeluarkan kata-kata apa, hajinya kayak begitu. Nah akhirnya kita tersinggung lagi, katanya Pak Haji kelakuannya kayak begitu, orang nggak tahu sebenarnya siapa dia ini. Nah mungkin ada orang-orang tertentu kecewa gitu ya, kenapa label haji udah diberikan tapi kenapa yang diharapkan oleh keluarganya tuh nggak tiba-tiba. Walaupun Pak, Masya Allah ya, kita yang berangkat ibadah umroh haji ini ya juga semua inginnya sih bisa berubah menjadi lebih baik, tapi ya kenapa? Dan kita juga kan ya jadi deg-degan juga gitu ya, udah menunaikan ibadah umroh haji, nanti kalau yang di rumah menuntut kita berubah lalu kita nggak berubah. Nah bukan begitu juga, jadi nggak gitu juga ceritanya. Saya cuma ingin membantu agar bagaimana bagi ibu bapak yang ingin berangkat ke Tanah Suci nanti, apakah benar pribadi kita bisa dibentuk lebih baik dari sekarang tanpa harus kita berangkat dulu, agar untuk ketika nanti kita berangkat dampaknya tentu akan lebih bagus lagi.